Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, nah sekarang ini orang yang mau ibadah jangan dilarang-larang. Walaupun mereka umat di luar Islam, non muslim, jangan dilarang-larang. Ayo kita belajar lagi apa sih bentuk toleransi lakum dinukum waliyadin yang kita tahu, yang kita maksud, apalagi orang Islam. Kita teman-teman, umat Islam ini seharusnya itu terkenal dengan antusiasnya, terkenal dengan toleransinya. Ya, jangan kita intoleran. Biar orang berkata apa umat Islam itu intoleran dan segala macam. Yang penting kita di lapangan faktanya kita tuh tidaklah intoleran. Nah, perkara orang ibadah, saya sebagai umat Islam, nih bayangin ketika kita lagi merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, sampai nutup-nutup jalan, sampai di lapangan dan sebagainya, tiba-tiba ada yang larang kita ngamuk nggak sebagai orang Islam? Kita ngamuk. Sakit hati nggak? Kita sakit hati. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, kita masih membahas seputaran larangan ibadah yang sering dilakukan oleh saudara kita, oleh tetangga kita, khususnya dari RT 0666. Apa yang membuat mereka begitu tidak senang terhadap iman kekristenan? Padahal entah mereka sadari atau tidak, kita setiap hari mendengarkan iman mereka 1 hari 5 kali. Setiap hari kita mendengar, tapi iman kita tidak pernah goyah. Iman kita tidak pernah pudar dan kita tetap menjadi pribadi yang mencintai Adonai Yeshua HaMashiach, mencintai Yesus, dan kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Berbeda sekali dengan iman saudara kita dari seberang. Apa sih yang mendasari mereka sehingga mereka begitu tidak senang dengan rumah ibadah? Takut seolah-olah mereka dengan gereja. Bahkan ada ustadz yang takut dengan salib. Takut dengan salib. Apa yang ditakuti dengan lambang kekristenan? Tidak tahu saudaraku ya. Padahal mereka sangat ketahui. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Bila ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan terpengaruh dengan iman orang lain, dengan agama orang lain, dengan kepercayaan orang lain, dengan akidah orang lain. Bahkan kita tidak akan terpengaruh dengan rumah ibadah orang lain. Kenapa? Karena kita berjalan di rel masing-masing. Kita punya keyakinan masing-masing, punya iman dan kepercayaan masing-masing, punya rumah ibadah masing-masing. Mereka beribadah di tempat ibadahnya tanpa mereka ibadah di tempat kita. Justru sering kita melihat di media sosial, ada saudara-saudara kita dari seberang, mereka pernah beberapa kali kedapatan beribadah di rumah ibadah kita. Kalau seandainya benar-benar diterapkan lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku, aman bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Maka saya selalu mengajak teman-teman dari RT 0666 untuk memakai hati nurani, memakai pikiran. Apa yang dilihat dan apa yang dibaca itu jangan ditelan mentah-mentah. Ya, jangan. Begitu juga apa yang didengar, jangan diterima mentah-mentah. Renungkan dulu, apakah sesuai dengan hati nurani kita, dengan pikiran kita, dengan zaman saat ini atau tidak? Atau suka kembali ke zaman batu? Nah saudaraku, ternyata ada banyak sekali saudara-saudara kita dari seberang yang mengedepankan hati nurani. Mereka tidak mau ikut-ikutan. Bahkan mereka ikut mengomentari ketika mereka melihat saudara-saudara mereka yang suka mengganggu ibadahnya umat Kristen, ibadahnya umat lain. Entah itu ibadah hari Minggu, komsel, atau ibadah Natal. Yang sering sekali kita lihat itu adalah ibadah Natal. Sering sekali diganggu. Setiap perayaan Natal muncul ustadz-ustadz tertentu memberikan fatwa haram ini, haram ini, haram ini. Begitu juga tahun baru muncul fatwa haram ini, haram ini, haram ini. Sampai trompet itu diharamkan. Padahal banyak sekali saudara-saudara kita dari seberang yang menjual trompet di malam tahun baru saudara. Nah maka pakailah hati nurani, pakailah akal yang sehat dalam beragama, pakailah pikiran yang waras dalam beragama.
Sebagaimana yang saya katakan barusan, tidak semua tetangga kita RT 0666 punya pikiran sempit seperti yang kita lihat di media sosial. Ada banyak sekali di antara tetangga saudara kita yang memakai hati nurani. Apakah ketika mereka memakai hati nurani bertentangan dengan ajarannya? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Yang jelas ada saja orang-orang tertentu yang memakai hati nurani dan mereka mengutuki setiap apa yang terjadi dan yang mereka lihat di media sosial terhadap pelarangan ibadah Natal, pelarangan ibadah biasa seperti kemarin terjadi di Lampung, maupun pelarangan gereja. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ada di tempat-tempat tertentu ketika misalnya hari Jumat, itu parkir mobil atau motor Bapak Ibu itu sampai ke bahu jalan. Ya, tidak ada orang yang komplain. Kenapa? Karena kita tahu saudara kita itu lagi melaksanakan ibadahnya. Mereka lagi melaksanakan perintah daripada Tuhannya. Sehingga kita tidak risih dan kita tidak merasa terganggu. Ya, padahal itu Bapak Ibu jelas adalah sedikit mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas. Tetapi tidak pernah ada orang yang protes. Seandainya itu terjadi dari orang Kristen maupun agama lain Bapak Ibu, kita melihat ada saja oknum-oknum tertentu yang melakukan demo atau orang-orang tertentu yang menghasut orang lain sehingga mereka demo berjilid-jilid, demo berjamaah, teriak nama Tuhan di jalan-jalan. Ya, sering kita lihat mereka ketika melakukan ibadah sampai mereka lakukan di jalan karena tempatnya penuh. Tidak ada orang yang protes. Padahal bangsa dan negara ini adalah bukan milik satu kaum, bukan milik satu agama. Maka dari itu saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, mari kita lakukan penginjilan. Hanya dengan Injil seseorang itu bisa merasakan damai, sejahtera dan sukacita. Hanya dengan Injil seseorang bisa tercerahkan hati dan pikirannya. Hanya dengan Injil saudaraku seseorang bisa menuju ke surga. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu ayo kita beritakan Injil, beritakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal akan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Sebagai saran dari saya, kita sebagai umat beragama harus mentoleransi, menghargai dan menghormati agama lainnya. Masalah sah atau tidaknya ibadah mereka itu biar menjadi urusan mereka dengan Tuhannya. Kita sebagai umat muslim juga tidak beribadah di masjid saja. Kita kadang beribadah di rumah ataupun di lapangan apabila kita merayakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah menurut Anda itu tidak sah? Ini pelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi peperangan antara suku dan agama. Izin sedikit ya Pak, ada kata-kata Bapak tadi yang namanya Nasrani itu ibadahnya harus di gereja. Setahu saya, karena saya punya tetangga, ibadah itu mereka sudah suka juga ngelakuin di rumah. Ada kebaktiannya, sama halnya dengan kita Muslim Pak. Terkadang kita ada pengajian di rumah, kajian-kajian Islami di rumah. Kadang kita ada sholat tarawih bersama di rumah pada saat buka bersama. Ya semuanya lah, kita ibadah itu bisa di mana aja. Tidak harus di tempat ibadah, tidak harus di masjid, tidak harus di gereja. Yang ya seperti itu Pak. Jadi mohon toleransi agamanya Pak. Terima kasih. Ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Teman-teman, ayo dong kita belajar lagi. Gimana sih maksud toleransi itu? Kemarin saya bahas masalah orang yang mengucapkan selamat Natal itu maka keluar dari akidah, keluar dari Islam. Nah, sekarang ini orang yang mau ibadah jangan dilarang-larang, walaupun mereka umat di luar Islam dan Muslim, jangan dilarang-larang. Ayo kita belajar lagi apa sih bentuk toleransi lakum dinukum waliyadin yang kita tahu, yang kita maksud, apalagi orang Islam. Kita teman-teman umat Islam ini seharusnya itu terkenal dengan antusiasnya, terkenal dengan toleransinya. Ya, jangan kita intoleran. Biar orang berkata apa umat Islam itu intoleran dan segala macam. Yang penting kita di lapangan faktanya kita itu tidaklah intoleran. Nah, perkara orang ibadah, saya sebagai umat Islam, nih bayangin ketika kita lagi merayakan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, sampai nutup-nutup jalan, sampai di lapangan dan sebagainya, tiba-tiba ada yang larang kita ngamuk nggak sebagai orang Islam? Kita ngamuk. Sakit hati nggak? Kita sakit hati. Kita marah teman-teman. Maka saya himbau kepada teman-teman, apalagi umat Islam, tolong dong toleransi kita kepada walaupun umat non Muslim, ya kita tetap jaga tali silaturahmi kita kepada mereka. Ingat, lakum dinukum waliyadin. Agama mereka, agama kita. Kita nggak mau agama kita, ibadah kita dilarang-larang, ya. Begitu juga mereka, teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah.
Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah nggak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan, padahal ibadahnya cuma 4 jam. Nah, ini aku nggak tahu ini siapa, yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu. Dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja, ya kan? Kalau nggak di gereja kan nggak sah. Dia bilang begitu. Bapak, punten ya, yang tahu sah atau tidaknya ibadah seseorang, ya umat tertentu, itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita, yang menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, sholat sekalipun gitu ya, itu cuma Allah, Pak, cuma Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal sah atau enggaknya. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik, Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen, misalnya. Ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid Nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka, ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas nggak enak kan? Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh kalaupun kita diganggu juga kita nggak mau kan? Ayo generasi milenial, Gen Z dan yang lainnya, yuk kita berhentikan sikap intoleransi tersebut. Ya, di kita, berhenti di kita aja. Tumbuhkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi sebuah insiden tindakan intimidasi, upaya pembubaran yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang-orang yang sedang merayakan Natal. Kronologisnya adalah perayaan Natalnya dilaksanakan di rumah orang yang merayakan tersebut. Namun ada beberapa warga yang tidak terima dan berusaha membubarkan. Walaupun pihak kepolisian melalui Pak Kapolres sudah mengklarifikasi bahwa ibadah Natalnya berjalan lancar dan dikawal sampai selesai. Tapi bukan itu poinnya. Yang mau saya tekankan berarti terbukti, berarti nyata bahwa di Kabupaten Bogor angka intoleransi masih sangat tinggi. Kenapa? Karena di video, nanti saya upload videonya, si bapak-bapak yang ikut dalam upaya pembubaran ibadah Natal di rumah seorang tersebut itu mengatakan bahwasanya ibadah yang sahnya orang Kristen ya di gereja. Kalau nggak di gereja berarti nggak sah. Pertanyaan saya, sejak kapan Islam ini mempelajari sah dan tidak sahnya ibadah orang yang memiliki agama lain di luar Islam? Ini sudah bentuk daripada pelencengan terhadap nilai-nilai keislaman itu sendiri. Kembali, saya sebutkan sebuah historis, saya sebutkan sebuah dalil, bahwasanya dulu Rasulullah pernah membiarkan kepada umat non-muslim memakai Masjid Nabawi sebagai tempat untuk melakukan kebaktian atau ibadah. Lah ini, orang Kristen ya, atau orang Katolik, saya nggak tahu ini perayaan Natalnya, dia tidak minta tempat, dia tidak minta makan, dia tidak minta sumbangsi, dan dia tidak minta untuk untuk minta bantuan dari warga sekitar. Tapi kok dibubarkan, tapi kok diintimidasi, ada apa gitu loh. Kita ini berdiri atas dasar Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar fondasi kita bersatu sesama umat manusia di Indonesia. Agama boleh beda, tapi jangan kemudian kita merasa paling dekat dengan Tuhan, kita ini merasa paling superior dengan agama kita, karena hari ini kita sedang berada dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Jadi teman-teman, saya mau katakan, kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama walaupun agama kita berbeda. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nyangka video saya kemarin benar-benar rame dan banyak komentar-komentar positif. Tapi ada salah satu, seorang bapak yang mengatakan, ngapain sih ngurusin agama orang lain? Maaf ya Pak, saya punya prinsip, bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Dan saya tidak pernah untuk agama lain itu saya mencela, saya mencemooh, karena pribadi saya di kota saya pada saat sholat Jumat di hari Jumat itu jalan ditutup, dan untuk agama lain itu benar-benar menghormati, mereka tidak keluar rumah, tidak beraktivitas. Begitu pula pada saat maghrib, begitu azan maghrib berkumandang, tetangga-tetangga di sebelah saya tetap langsung kunci pintu dan tidak ada suara. Begitulah indahnya toleransi, saling memahami Pak, bukan mengurusi agama orang lain. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, saya izin stage ya video ini karena saya ingin berkomentar sedikit tentang video ini. Terima kasih. Terkhusus kepada Bapak tadi, ya, Bapak tadi kan mengatakan bahwa tidak sah kalau misalnya tidak berdoa di gereja. Pak, saya mau tanya kepada Bapak ya, sejak kapan Bapak mengetahui agama lain berdoa sah atau tidak sah di dalam hal ini? Emang standar sah atau tidak sah di dalam hal ini untuk agama lain itu seperti apa berdoanya Pak? Saya mau tanya nih.
Pak, sebenarnya Bapak itu keberatan apa sih sebenarnya Pak ya? Mereka kan sudah menyebutkan mereka ibadah hanya 4 jam saja, 4 jam saja. Kenapa kok Bapak itu kok keberatan? Padahal kan nggak tiap hari nih, konteksnya ya, secara konteks tidak setiap hari beribadahnya di situ, hanya 4 jam. Kenapa harus ribut-ribut seperti itu loh Pak? Apa Bapak tidak malu beritanya Bapak ini menyebar kemana-mana seperti itu? Seakan-akan di sini terjadi yang namanya tidak ada toleransi seperti itu Pak, gara-gara Bapak ini. Seharusnya Pak, Bapak jangan ngerecokin mereka. Seharusnya apa Pak? Bapak harus menjadi teladan buat mereka. Kasih contoh yang baik, yaitu apa? Jagain mereka beribadah. Mereka akan senang hati sama Bapak, gitu loh. Mereka akan kagum sama Bapak seperti itu. Bukan dengan cara merecoki seperti ini. Ingat Pak, Bapak itu sudah tua seperti itu. Orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik untuk generasi yang lebih bawah. Seperti itu Pak, ya. Salam toleransi. Video tentang umat Nasrani yang sedang beribadah merayakan hari Natal mungkin ya, tapi bukan di gereja gitu. Terus dilarang sama warga situ, terutama ada bapak-bapak Muslim ya yang mengatakan katanya kalau umat Nasrani itu beribadah harus di gereja. Nah kalau soal itu gue juga sebenarnya tidak setuju gitu ya, karena menurut gue itu beribadah itu bisa di mana saja gitu. Begitu juga dengan umat Muslim gitu kan, beribadah itu tidak harus di masjid ya, bisa di rumah atau di mana saja gitu. Mungkin begitu juga dengan umat Nasrani ya gitu. Tapi di video ini gue lihat gitu, ada seorang ibu Muslim yang memimpin ibadah atau upacara di sebuah gereja untuk umat Nasrani. Kalau nggak salah gue baca dari komen-komennya, katanya ibu ini ibu wali kota ya katanya. Ini yang mau gue tanyain, emang boleh gitu ya seorang ibu yang Muslim atau beragama Islam memimpin upacara atau ibadah untuk umat Nasrani gitu? Gue tahu gitu ya, toleransi itu penting bagi sesama umat beragama. Cuman terus terang kalau pemandangan seperti ini gue baru lihat gitu. Kalau saling menghargai dalam beragama itu gue tahu gitu. Tapi emang boleh gitu ya? Yang mau gue tanyain, emang boleh gitu seorang umat Muslim memimpin upacara atau ibadah bagi umat Nasrani? Coba tolong dijawab ya, gue serius cuma pengen tahu aja untuk nambah-nambah pengetahuan gue, oke? Numpang state ya. Coba lo ngasih tahu si bapak yang tadi dong, sama warga sono yang melarang orang beribadah. Pertanyaan gue, lu siapa? Nih, gak ada hak lu larang orang beribadah. Apalagi ini hari besar, hari raya, gak ada bedanya sama Idul Fitri, gak ada bedanya sama Imlek, gak ada bedanya sama Nyepi. Dan ini negara bukan negara makhluk lu orang doang. Ya. Negara ini campur, ya, semua bersatu. Makanya dibentuknya NKRI. Jadi kalau lu nggak ngerti NKRI, ya, saran gue, lu jangan ada di planet ini. Ya, lu di Pluto sana tinggal, ya. Jadi lu bentuk sendiri, lu bangun sendiri, ya kan? Lu beranak pinak di sana sendiri aja. Ya, ingat bencana di mana-mana, tobat. Kalau udah kena bencana baru, videonya nangis-nangis, ya kan? Nah, Bapak Ibu, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah melihat cuplikan video tadi? Nah, ternyata banyak sekali saudara-saudara kita dari seberang yang memakai hati nurani ketika melihat orang-orang atau saudara seiman mereka yang mengganggu jalannya ibadah agama lain. Ingat, bangsa dan negara ini bukan milik satu agama, bukan milik satu kaum, tetapi milik kita semua. Siapapun yang tinggal di bangsa dan negara ini itu dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan ibadah. Janganlah buat alasan seolah-olah tidak ada izin. Ini alasan yang terlalu dibuat-buat. Sampai kapan kita menunggu izin? Apakah ketika izin tidak dikeluarkan sudah bertahun-tahun kita tidak bisa melakukan ibadah? Coba dipikirkan dengan akal yang sehat, dengan hati nurani. Seandainya kebalikan daripada itu terjadi, bagaimana hati dan pikiran kita? Nah, ini perlu direnungkan. Tarik sesekali ke dalam diri kita. Seandainya kita diperlakukan seperti itu oleh orang lain, apakah kita terima? Ya pasti tidak akan diterima. Teringat bagaimana kejadian di Medan beberapa tahun yang lalu. Ada seorang ibu Tionghoa meminta kepada pihak terkait untuk mengecilkan volume toa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masuk penjara saudaraku. Dianggap penistaan. Ya, dianggap penistaan. Sementara dari pihak RT 0666 dengan bebas mereka melakukan hal di luar kewajaran. Saya juga tidak habis pikir bagaimana pihak keamanan, pihak pemerintah menangani kasus ini. Terus terjadi, berulang kali terjadi. Ya, apakah cukup dengan kata-kata tanpa ada tindakan? Nah, baik saudaraku, kiranya video singkat ini bisa mencerahkan
RT 066 sehingga mereka bisa introspeksi diri bahwa negara ini bukan milik satu agama, milik satu kaum, tetapi milik kita, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan, Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasyah, berwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.